Kita pernah nggak sih diberi ujian sama Tuhan? Pernah. Pasti ya. Nah, ujian itu apa? Lembar kertas. Hah? Lembar kertas. Cobaan. UTBK. Ujian itu cobaan. Ujian itu cobaan yang datang dari Allah untuk menguji keimanan kita, kesabaran kita, ketakwaan kita. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Boleh dibacakan Mbak Nursani? Bacain ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kelelahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, terima kasih Mbak. Misalnya Mbak. Jadi Tuhan itu akan memberikan cobaan kepada hambanya berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kelelahan. Dan ketika kita diberi musibah, alangkah baiknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini ada macam-macam ujian dari Allah. Yang pertama yaitu musibah. Musibah itu apa sih? Sesuatu yang menimpa manusia yang umumnya berupa hal yang tidak menyenangkan. Oke, jadi musibah itu apa? Ya terjadi karena perbuatan manusia. Contoh, kayak tanah longsor itu karena apa? penebangan pohon. Yang menebang pohon siapa? Nah, Allah. Jadi ujian dari Allah itu tidak hanya berupa kesulitan, tapi juga bisa berupa kesenangan. Seperti kita memiliki jabatan, harta, kekayaan seperti itu. Itu untuk menguji keimanan kita, kalau kita akan sombong atau malah akan bersyukur seperti itu. Kemudian kalau fitnah itu apa? Tuduhan. Ya tuduhan, betul. Sekarang kita akan berkelompok ya anak-anak. Iya Bu. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti kalian mendiskusikan ini tuh termasuk ujian apa gitu, nanti dijelaskan. Ini ada pertanyaannya ya. Ibu bagi 3 kelompok ya. Per kelompoknya 4 anak ya. Bisa berputar nggak? Berputar gitu. Ya, ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4 ya. Kamu sama itu ya. Terima kasih. Alih teman semua. Terima kasih Semua teman. ya, Jasper. Didiskusikan ya. Dibaca dulu. Nanti perwakilan mama maju ya. Ibu beri waktu 10 detik. Iya. Itu apa pemasaran? Udah ya anak. Sudah. Nomor 1 maju siapa? Ya. Baca deh. Dibaca ini. Gambarnya apa itu? Sebutkan kelompokmu. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Terus tadi kelompok kami mendiskusikan bahwa di gambar ini terlihat suasana di koridor sekolah, di mana seorang siswa ini berdiri menyendiri dengan ekspresi sedih dan tertekan. Sementara itu siswa lain itu berbisik-bisik dan hidungnya menyontek sehingga ia merasa dikucilkan, meskipun sebenarnya tidak melakukannya. Kemudian menurut kelompokku peristiwa tersebut termasuk musibah, bala atau fitnah. Peristiwa tersebut termasuk fitnah karena
perbuatan manusia bagi pihak yang tidak bersalah. Terus sikap apa yang seharusnya dilakukan menurut ajaran Islam? Sikap yang harus dilakukan adalah bersabar, berpikir positif atau husnuzon, menjaga lisan dan tidak mudah menuduh, serta melakukan tabayun agar tidak menimbulkan fitnah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, ayo udah. Siapa? Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Jelaskan secara singkat. Terlihat seorang pria sukses berada di ruang kerja mewah dengan banyak harta seperti uang dan bangunan publik. Hal ini menunjukkan kondisi kehidupan yang berkecukupan atau kaya dengan sikap yang tampak percaya diri. Menurut kelompokmu, peristiwa tersebut termasuk musibah, bala atau fitnah. Berikan alasannya. Peristiwa tersebut itu termasuk bala karena berupa kenikmatan seperti harta dan kemewahan. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan bahwa manusia diuji dengan kesenangan maupun kesulitan untuk melihat kualitas keimanannya. Apakah bersyukur atau kesusahan? Jika kamu berada pada posisi tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya akan tetap bersyukur, beristighfar agar terhindar dari sifat sombong. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Kelompok 3 deh. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ini gambarnya kebakaran. Terus ada orang tua yang bersedih dan pemadam yang memadamkan api. Menurut kelompokmu peristiwa tersebut masuk ke dalam musibah, bala atau fitnah? Ini termasuk ke dalam musibah. Nah, walaupun demikian, namun juga bisa disebut dengan walaupun musibah ini merupakan ujian dari Allah, namun bisa juga terjadi karena kelalaian manusia. Bagaimana perasaan orang yang mengalami tersebut? Ini ya, berarti orang tuanya merasa sedih, takut, dan kehilangan. Jika kamu berada pada posisi tersebut, apa yang kamu lakukan? Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah 156. Terus sikap apa yang seharusnya dilakukan menurut ajaran Islam? Bersikap sabar dan husnuzon. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Nah, sekarang tadi kan sudah penilaian kelompok ya. Sekarang ibu mau evaluasi individu kalian. Nah, ini bisa di-scan ya. Udah, kalau udah tulis namanya ya. Oke. Jangan yang nyeleneh-nyeleneh loh. Iya, Bu. Bakul sate. Kakak ambil aja. Nah, oke, baik. Kalian udah paham ya dengan materi tersebut? Udah ada penilaian juga. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekarang kesimpulannya bisa dibacakan, Mas? Ya, kesimpulan musibah, bala, dan fitnah merupakan bentuk ujian dari Allah SWT yang bertujuan menuju keimanan dan mendidik manusia menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu manusia harus bersikap sabar dan 14. berpikir positif dalam menghadapinya. Baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.